Sebuah minibus bernomor polisi B1522 SRS terbalik di ruas jalan layang Nontol Antasari, Kebayoran, Jakarta. Mobil ini terguling pasca menabrak pembatas jalan. Akibat benturan keras, mobil ini mengalami ringsek pada bagian atap dan kaca depan mobil pecah. Sebelum kecelakaan, pengemudi minibus kaget saat kendaraannya dari arah Cilandak menuju Blok M disalip sebuah motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian pengemudi membanting setir hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Tiba-tiba motor tuh dari kanan langsung ke kiri, jadi kaget nih, motor lewat langsung kanan, gue ngajar trotoar kanan kiri, udah yang gue inget itu. Akibat kecelakaan ini, penumpang minibus mengalami syok, sementara pengemudi sempat tak sadarkan diri. Seperti diketahui, kendaraan motor roda 2 dilarang melalui jalan layang Nontol Antasari. Kini, kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor milik warga di Jalan Badak, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pelaku beraksi seorang diri. Berdasarkan rekaman, pelaku sudah hafal dengan situasi lokasi karena menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya yang terekam CCTV. Walaupun di lokasi terdapat banyak motor, pelaku menyasar kendaraan yang tidak terkunci leher stang. Pagi baru ketahuan. Iya. Pagi baru ketahuan bilang kecurian. Baru buka CCTV baru ketahuan bilang pencurinya jam 3.30 pas. Ada seorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jalan Badak. Dan pada pukul pagi harinya pelapor atas nama Andi Aninda itu datang ke kantor. Setelah kami dapat laporan, kami langsung ke TKP bersama anggota untuk mengecek lokasi TKP, selanjutnya mengangkat CCTV yang ada, termasuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang melakukan tindak kejahatan itu. Kejadian ini pun diakui para warga merupakan pertama kali terjadi. Bermodalkan rekaman CCTV, korban sudah melapor ke Polsek Mamajang dan tengah mencari tahu identitas pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wil Yusfin, Ainis melaporkan. Petugas pemadam kebakaran harus diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sebuah sepeda motor yang terjebur ke dalam aliran kali Anak Cilubung di Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. Menggunakan mobil operasional jenis crane, sepeda motor tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dari mulut kali sedalam 5 meter. Motor tersebut diketahui milik seorang terduga pelaku jambret yang gagal kabur usai beraksi. Pelaku dan rekannya diketahui nekat merampas ponsel milik seorang pengemudi mobil box ekspedisi saat tengah tertahan di tengah kemacetan. Pelaku yang panik diteriaki oleh korban justru tercebur ke dalam kali. Satu orang pelaku kabur, sementara satu orang pelaku lainnya berhasil diamankan. Pelaku diamankan warga dan berusaha melarikan diri sehingga motornya jatuh ke kali yang berada di sebelah Jalan Veteran Raya. Tindak kejahatannya apa itu, Bu? Sementara masih kita selidiki, namun informasi dari warga, orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap rekan pelaku. Diduga pelaku memiliki jaringan yang kerap kali beraksi di wilayah ibu kota. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Busernaga Polresta Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggerebek kediaman pelaku pencurian sepeda motor di Pangkal Pinang. Saat interogasi, pelaku berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Namun saat penggeledahan dan pengecekan ponsel, polisi menemukan barang bukti percakapan dan alat hisap sabu. Pelaku pun tak bisa berkilah dan langsung diamankan. Sementara motor yang dicuri pria bernama Ical ini telah dijual kepada temannya di Kabupaten Bangka Selatan. Polres Pangkal Pinang pun akhirnya berkoordinasi dengan tim Panter Polres Bangka Selatan untuk mengamankan barang bukti motor. Di lokasi pembeli, polisi mengamankan motor milik korban yang dijual seharga 4,5 juta rupiah.
mereka melakukan penangkapan curanmor yang di desa di Pangkal Pinang, tapi keberadaan dari tersangka itu ada di Bangka Selatan atau di Teboli. Jadi ketemu sama tim Buser Panther, langsung ketemu sama Buser Pangkal Pinang, langsung kerjasama untuk menangkap motor tersebut. Usai mengamankan barang bukti, polisi meringkus rekan Ican yakni John yang berperan sebagai penjual motor curiannya. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang, sementara pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi tepat di luar pintu gerbang Gedung Kejari Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Jawa Timur. Massa dari kubu seorang terdakwa menerobos barikade polisi dengan membawa batu. Sejumlah kaca mobil pecah akibat kericuhan ini. Unjuk rasa dilakukan oleh kubu Muslimin selaku korban penganiayaan. Muslimin khawatir bila terdakwa penganiayaan berinisial SU akan mendapat tuntutan ringan dari jaksa penuntut umum. Selain menuntut pelaku dengan hukuman berat, massa juga mendesak Kejari Bangkalan mencopot salah satu jaksa penuntut umum. Kita mengamankan penyampaian pendapat dari warga yang merasa dalam hal penanganan kasus itu kurang seirama dengan hati mereka. Jadi mereka menuntut ke pihak penuntut umum agar salah satu penuntutnya itu dikeluarkan dari tim tersebut. Nah, ini tadi sudah diakomodir sama pihak penuntut umum, saya kira sudah selesai masalahnya. Jadi sekarang sudah meninggalkan ke... Sidang akhirnya ditunda dan akan digelar pada Rabu mendatang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Beginilah suasana keributan warga di depan pintu masuk Pantai Carita Pandeglang, Banten pada Minggu 27 Agustus 2023 kemarin. Puluhan pedagang yang biasa mangkal di pantai tersebut tak bisa berjualan akibat truk pengangkut batu cadas menghalangi pintu masuk kawasan wisata. Ada truk bawa batu banyak, dan kalau ditutup itu nggak bisa jualan di pantai, Pak. Jadi keinginan Ibu seperti apa coba, Bu? Keinginan Ibu harus dibuka. Kalau nggak dibuka, masyarakat di sini mau demo. Perdebatan terjadi. Sopir dan kenek truk tak terima dimaki oleh warga karena hanya menjalankan perintah saja. Mereka tidak mengerti mengenai persoalannya. Atasan, Pak. Ya, Bapak atasan. Dari kemarin udah banyak batu di sini. Atasannya siapa, Pak? Bang, saya mah kenek doang, Pak. Ya iya ini benar. Peristiwa ini terjadi akibat perebutan lahan parkir dua kubu yang mengaku ahli waris pemilik lahan. Salah satu pihak nekat memblokade pintu masuk dengan bebatuan cadas dengan sebuah dam truk. Agar tidak jatuh korban jiwa, puluhan petugas BRIMOB disiagakan di lokasi tersebut. Warga berharap agar pemerintah turun tangan dalam penyelesaian sengketa lahan ini agar kedua belah pihak tidak berseteru. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. 10 hari berlalu, pemadaman di TPA Sarimukti masih terus diupayakan. Situasi ini berimbas pada tidak adanya proses ritase sampah, di mana saat ini kondisi darurat sampah masih belum dinyatakan selesai. Bahkan sejumlah TPS di Kota Bandung tutup sementara karena tidak adanya armada yang mengangkut sampah ke TPA Sarimukti. Sebagian warga pun memilih membuang langsung ke TPS karena tidak ada pengangkutan sampah di wilayahnya. Seperti di TPS Pagarsi, Bandung. Sudah 1 minggu sampah di wilayah Pagarsi tidak diangkut. Sementara biasanya dalam 1 hari ada 3 kali pengangkutan. Tumpukan sampah pun sudah melebar ke bahu jalan dan mengganggu pengguna jalan. Sementara TPA di sini tutup dulu, TPS di sini Pagarsi. Karena pembuangan ke TPA akhirnya nggak bisa ditutup sementara. Sebelum beres memadamkan yang kebakaran. Jadi ada rencana hari ini rencananya sih ada, cuman nggak jadi, mungkin masih teramat zona jalannya.
Terkait kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau warga untuk mengurangi dan mengolah sampah masing-masing. 4 kota kabupaten yang menjadi konsumen Sari Mukti sudah tanda tangan komitmen pengurangan ritasi sampah ke Sari Mukti karena nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi biasanya 450 ritasi kita akan kurangi. Hingga saat ini TPA Sari Mukti belum dapat digunakan karena masih adanya titik api yang belum dipadamkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pasca tewasnya pria yang bernama Imam Mashkur, toko kosmetik yang ditempati korban pun tutup serta tidak ada aktivitas jual beli. Menurut warga setempat, korban yang menempati toko di Jalan Sandratek, Ciputa Timur tersebut dikenal tertutup. Bahkan Ketua RT setempat menyebut bahwa sempat mendapatkan aduan bahwa korban sebenarnya menjual obat terlarang berkedok toko kosmetik. Ya gini, ini ada apa ya, kelihatannya di kosmetik itu cuma kamuflase gitu. Oh, cuma kamuflase. Jadi ini lagi mau selidiki dulu katanya, silakan gitu. Jadi aluannya mereka menjual obat-obatan ilegal itu, Pak? Katanya gitu. Oh, informasi dari warga Bapak lah ya? Warga saya juga. Belum ditemukan tewas, korban diculik dan dianiaya oleh 3 orang oknum TNI. Penculikan diketahui setelah korban menelpon keluarganya untuk dikirimkan uang sebesar 50 juta rupiah pada 12 Agustus lalu. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika permintaannya tidak segera dipenuhi. Habis itu nelpon yang terakhir jam 9.42. Tersangka itu yang angkat. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim duit 50 juta. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya usahakan kirim duit malam ini, tapi saya nggak ada duit. Saya cari dulu duit, sebab kami orang miskin. Jangan kali 50 juta, 1.000 pun nggak ada duit. Ketiga pelaku yang salah satunya merupakan anggota Pas Pampres berpangkat Praka telah ditangkap dan ditahan di Pom Dam Jaya. Namun hingga kini belum diketahui apa motif para pelaku menganiaya dan menghabisi nyawa korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Ojol Yogyakarta bergerak menggelar aksi di pendopo kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Yogyakarta. Mereka menuntut payung hukum yang mengatur keberlangsungan profesi mereka sebagai driver ojol. Para driver ojol menilai payung hukum bisa melindungi driver jika kegiatannya dihentikan oleh pihak aplikator. Mereka juga menginginkan regulasi agar mendapatkan kesetaraan tarif baik batas bawah maupun batas atas. Dalam audiensi itu disepakati untuk membuat peraturan gubernur yang mengatur batas tarif sesuai kesepakatan bersama yang akan mulai dirumuskan pada awal September mendatang. Nanti perwakilan dari ojek online di DIY segera kita tunjuk dan kemudian menjadi anggota perumus peraturan tersebut.
Kita belajar dari Jawa Timur, kita belajar dari provinsi yang lain yang telah membentuk dulu. Usai menggelar aksi di 3 tempat, akhirnya ratusan pengemudi ojek online itu membubarkan diri pasca melakukan audiensi. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kepulan asap masih menutupi TPA Sarimukti. Pemadaman terus dilakukan baik dari jalur darat maupun udara. Pemadaman menggunakan heli waterbombing dilakukan sejak kemarin. Proses ini mulai membuahkan hasil. Titik api di gundukan sampah di TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat pun terus berkurang. Meski terus berkurang, namun petugas berantisipasi akan adanya angin kencang. Api diduga bisa muncul kembali bila angin bertiup kencang. Lantaran meski di atas sudah padam, namun titik api diduga masih ada di bawah tumpukan sampah. Sehingga petugas masih menyuntikkan air ke dalam tumpukan sampah. Sementara itu terbakarnya TPA Sarimukti berimbas kepada penumpukan sampah di sejumlah titik di kota Bandung Barat. Sejumlah TPS di kota Bandung terpaksa menutup sementara tempat pembuangan sampah. Akhirnya tumpukan sampah terjadi di sejumlah TPS di kota Bandung. Seminggu lebih, 8 hari lah. 8 hari. Ini untuk saat ini sendiri ditutup atau gimana sih, Pak? Sementara TPA di sini tutup dulu, TPS di sini pagarsi. Karena pembuangan ke TPA akhirnya nggak bisa ditutup sementara. Sebelum beres pemadaman yang kebakaran. Sementara itu Gubernur Jawa Barat akan terus upayakan penanganan sampah. Sejumlah kabupaten pun menyatakan untuk mengurangi ritase sampah yang dikirimkan ke TPA Sarimukti. Dengan 4 kota kabupaten yang menjadi konsumen Sarimukti, sudah tanda tangan komitmen pengurangan ritasi sampah ke Sarimukti karena nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi biasanya 450 ritasi kita akan kurangi, bisa menuju setengahnya atau lebih baik, dan komitmen itu sudah disepakati dan harusnya bisa dengan cara masyarakatnya juga diedukasi untuk mengurangi sampah, mengolah sendiri, misalkan kalau dia sampah makanan, makan malam, makan siang, bisa dibuat kompos, jangan dibuang semua pakai plastik ke depan rumah dan lain sebagainya. Hingga saat ini, TPA Sarimukti masih belum dapat digunakan karena masih adanya kepulan asap di gunungan sampah. Rencananya, TPA akan mulai dibuka pada Kamis 31 Agustus 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sarimukti terus berdatangan ke posko kesehatan Kesdam 3 Siliwangi sejak Rabu pagi. Mereka mengeluhkan gangguan pernapasan serta mata perih akibat kepulan asap kebakaran TPA Sarimukti. Setidaknya lebih dari 500 warga dinyatakan terkena infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA hingga hari ini. Selain melakukan pengobatan, petugas juga memberi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih ke rumah sakit terdekat. Setiap harinya di atas 100 yang berobat ke tempat pos kesehatan Kesdam 3 Siliwangi dengan rata-rata keluhan mengalami gangguan pernapasan bagian atas, ISPA, kebanyakan seperti itu. Ada beberapa juga yang mungkin tidak bisa kami tindak lanjuti di pos kesehatan, kami rujuk ke rumah sakit terdekat, ke rumah sakit Justira. Sementara itu, salah satu warga pengidap asma mengaku sangat terdampak asap kebakaran TPA Sarimukti. Dalam sehari penyakit asma yang ia derita kambuh hingga 3 kali. Sama sesak napas ya Pak ya, soalnya kan aku punya alergi Pak, alergi udah menahun gitu kan, udah punya asma dari lama, apalagi kalau ada ini seperti asap-asap gitu Pak, dari malam semalam bisa 3 kali itu asma kambuh gitu Pak. Hingga hari ke-11, api di TPA Sarimukti belum padam. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas termasuk penggunaan helikopter waterbombing untuk menyiram gunungan sampah yang terbakar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Senin kemarin, LRT Jabodebek resmi beroperasi untuk umum. Sejumlah masyarakat pun terlihat antusias untuk mencoba transportasi baru di Jakarta ini. Beberapa warga yang sudah mencoba LRT merasa cukup puas.
Menurut mereka, tarif yang murah dan waktu perjalanan yang cepat dibanding transportasi lain menjadi keunggulan LRT. Rasanya nyaman gitu, dan ternyata cukup ramai ya gitu. Nggak disangka-sangka aja gitu, kirain kayak MRT kan gitu, agak lengang, tapi ternyata cukup ramai. Tapi tetap nyaman gitu, dan kurang lebih sih kalau dihitung tadi kayaknya sekitar 45 menit ya. Tadi 5.000 masih promo ya, karena masih promo. Mudah-mudahan masih ya, tapi kita harapkan sih untuk masyarakat umum ya. Untuk mencoba LRT, masyarakat hanya perlu membayar tarif yang cukup murah, yaitu Rp5.000 per 1 km perjalanan. Tarif ini berlaku selama masa promo hingga 30 September 2023. Dari Jakarta, Giselian Nurrahma, Sadu Santo, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan berat berencana dengan terdakwa Mario Dandi Satrio. Sidang beragendakan pembacaan duplik dari pihak terdakwa. Dalam dupliknya, Mario keberatan dengan tuntutan jaksa yang memuat pidana maksimal tanpa satupun alasan meringankan. Selain itu, Mario menolak membayar restitusi 120 miliar rupiah kepada pihak korban David Ozora. Setelah sidang duplik digelar, selanjutnya hakim akan membacakan vonis terhadap Mario. Sidang putusan kasus ini akan digelar Kamis 7 Agustus 2023 pekan depan. Anak korban ya terutama bisa pulih kembali ya, dan berharap kesembuhan total pun dapat diterima ya. Yang paling penting adalah kaitannya dengan restitusi ya. Kami selalu beranggapan bahwa restitusi yang dibuat ini jauh dari nilai-nilai keadilan ya, karena itu berdasarkan sesuatu proyeksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak pernah dibuat oleh Rumah Sakit Mayapada, dan dibuat juga berdasarkan hal-hal yang sebenarnya dikeluarkan di dalam masa pengobatan pada waktu itu dan sudah tidak diperlukan lagi sekarang ya, karena dasar penghitungannya yang gampang-gampang aja ya, bed elektrik seperti itu, dan juga biaya sewa perawat 24 jam ya, itu juga kami tidak melihat adanya masih dilakukan ya, sehingga kalau misalnya itu dikenakan itu akan menimbulkan ketidakadilan. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio dituntut 12 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Mario membayar restitusi 120 miliar rupiah, subsidi 7 tahun penjara. Sementara rekan Mario, Sean Lucas, dituntut 5 tahun penjara karena dinilai terbukti ikut serta menganiaya David Ozora. Adapun kekasih Mario, anak AG, telah dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga memadati acara Pesta Rakyat Simpedes atau PRS yang digelar BRI di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada 150 UMKM mengikuti pameran yang dipersembahkan tabungan BRI Simpedes dengan tema PD Raih Peluang. UMKM yang dipamerkan beragam, mulai dari produk makanan, minuman, kerajinan, tas, baju, dan banyak produk lainnya. Melalui kegiatan ini, BRI melakukan pemberdayaan UMKM sekaligus meningkatkan literasi digital yang bertujuan mengajak seluruh pelaku UMKM secara nasional di Indonesia untuk pede meraih peluang dan siap mengembangkan bisnisnya. Semakin banyak pembinaan dari pemerintah
pemerintah dari rumah tadi bersama BRI, ya bisa membuat olahan susu yang lain Pak, seperti supa surat dan yogurt. Alhamdulillah sangat terbantu sekali ya Pak, melalui pelatihan digitalisasi, pelatihan marketplace online atau penjualan online, dan pelatihan tentang peningkatan sumber daya pelaku UMKM itu sendiri. Selain mendapatkan pinjaman modal UMKM dari KUR BRI, pelaku UMKM juga mendapat pelatihan untuk meningkatkan usahanya. Yang menarik menjadi nasabah BRI adalah selain saya mendapatkan bantuan permodalan, tentunya saya sebagai nasabah itu juga dapat pelatihan ya, karena saya UMKM. Jadi di BRI ini ada rumah binaan dari BRI UMKM, jadi kita dibina di sana. Itu yang saya tidak dapatkan di tempat lain. Sebelumnya, pesta rakyat dibuka dengan pemukulan beduk dari pimpinan BRI dan Forkopimda Kabupaten setempat dan menyuguhkan serangkaian acara seni serta hiburan menarik. Di antaranya pawai seni dan budaya yang diikuti lebih dari 500 peserta. Diharapkan pesta rakyat Simpedes ini membawa manfaat bagi perekonomian masyarakat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi dengan DPD Partai Perindo Kabupaten Goa dan seluruh pengurus DPC hingga tingkat ranting. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengatur strategi pemenangan Partai Perindo di Kabupaten Goa dengan raihan target suara double digit. Tujuannya pertama adalah pembentukan percepatan DPRT berbasis TPS, maka semua TPS menjadi kewajiban bagi Partai Perindo dan itu menjadi tanggung jawab partai. Dan kedua, ini adalah konsolidasi bagi semua caleg untuk terus menyemangati untuk setiap satu untuk bergerak. Rapat konsolidasi juga digelar DPW Partai Perindo Jawa Tengah dengan seluruh pengurus Partai Perindo di Kabupaten Tegal dari tingkat DPD, DPC, dan DPRT. Rapat konsolidasi dilakukan untuk mematangkan strategi pemenangan Partai Perindo di Kabupaten Tegal. Jadi kita memang perlu mengkoordinasikan semua hal berkaitan dengan upaya pemenangan di 2024. Sehingga kita perlu apa-apa saja yang harus dikoordinasikan sehingga semua tingkatan dan semua bacalek tahu persis apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Selain rapat konsolidasi, Partai Perindo juga memberikan bantuan gerobak sayur motor kepada 25 pedagang sayur keliling. Bantuan ini untuk mendukung usaha para pelaku UMKM agar semakin berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah kios kosmetik berukuran 3 x 5 meter yang menjadi lokasi kejadian penculikan dan penganiayaan terhadap korban oleh anggota Pas Pampres di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Korban bernama Imam Maskur berusia 25 tahun asal Aceh. Itu diculik dan dianiaya hingga tewas oleh 3 pelaku TNI yang salah satunya merupakan Pas Pampres. Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian ada yang melihat saat korban dibawa anggota TNI. Pasalnya aksi penculikan terjadi pada sore hari saat aktivitas di TKP tengah ramai. Dari insiden tersebut, orang tua korban yang menerima telepon ancaman mengaku mendengar penganiayaan yang dilakukan pelaku. Korban pun mengaku sudah tidak kuat dan memohon keluarga untuk menyelamatkannya. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan. Setelah telepon tersebut, korban menghilang selama 13 hari dan ditemukan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
warga blokir akses truk batubara. Empat sekolah diduga pungli dan penggelembungan siswa. Menikmati kuliner lenggang bakar, kuliner turun-temurun. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. Saya Romi Afiansa, inilah Anyus Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, padatnya aktivitas kendaraan berlalu lalang di pemukiman warga Sungai Tebu, Kampung 4 Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim, mengakibatkan pekatnya debu. Warga pun emosi menghentikan dan putar balik kendaraan perusahaan. Hari kelima aksi putar balik kendaraan operasional batubara, Weli mewakili masyarakat mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga akibat debu sehingga masyarakat minta dilakukan penyiraman. Dampak dari debu ini warga sangat terganggu baik lingkungan maupun kecelakaan lalu lintas lantaran banyak kerikil-kerikil yang terlempar saat dilindas kendaraan. Ironisnya hingga saat ini belum ada itikat baik dari pihak perusahaan. Sesuai dengan kami kemarin sudah 2 minggu bersurat terlebih dahulu melalui pemerintah desa dan itu belum ada kesepakatan dan realisasi dari perusahaan. Masyarakat minta disiram dikarenakan akses aktivitas mereka itu berdampak debu yang sangat meresahkan masyarakat. Di sini harapan kami cuma minta siram di saat musim kemarau saja. Inilah tuntutan kami masyarakat Sungai Tebu. Kepala Desa Muara Lawai mengatakan warga melakukan aksi memutar balik kendaraan lantaran tidak ada penyelesaian ataupun kejelasan dari pihak perusahaan terkait tuntutan warga. Pihak desa juga mengirimkan surat ke Bupati dan Forkopimda untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan warga dengan perusahaan. Pemerintah desa juga sudah melayangkan surat pertama ke pihak perusahaan. Nah, hari ini sampai hari ini juga kan pihak perusahaan belum ada tindakan yang konkret di lapangan sesuai ekspektasi yang mereka warga masyarakat itu minta, agar bisa diselesaikan secara musyawarah, dan kami sebagai pemerintah desa itu siap memberikan bantuan ataupun memediasi. Dari Muara Enim, Edwin Satria Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, layanan publik dan dunia pendidikan di Sumatera Selatan mulai bersinggungan dengan tindakan yang mengarah ke korupsi, mulai dari pungutan liar hingga penggelembungan siswa. Kini kasusnya tengah dilakukan pendalaman dan investigasi. Mengenai pungutan liar yang dikeluhkan masyarakat dan sangat meresahkan baik pada layanan publik maupun di dunia pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Ada 4 SMA negeri di Palembang yang setelah dilakukan investigasi serta pendalaman kasus mengarah ke tindakan pungutan liar serta pengelembungan siswa baru. Temuan ini didapat bukan hanya dari laporan orang tua murid, akan tetapi dari data yang didapatkan langsung dari pihak Ombudsman. Kalau yang kita jadikan investigasi atas perkara sendiri itu 4 sekolah level SMA di kota Palembang, seperti itu. Itu semuanya ada ya? Ya, kalau pungli kan orang misalnya komite yang meminta uang komite bulanan, lalu kemudian ada permintaan sumbangan awal tahun, itu kan potensinya pungli semua itu. Jika ada kejanggalan maupun penemuan tindakan yang mengarah ke korupsi baik pada layanan publik hingga dunia pendidikan, warga diminta segera melapor ke pihak Ombudsman RI Sumatera Selatan. Dari Palembang, Edwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah dari pemerintah Kabupaten Oku Timur kepada Bawaslu Oku Timur.
Dana tersebut digunakan dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Oku Timur tahun 2019 hingga 2021. Ketiga tersangka tersebut berinisial K, Awi, dan M. Peran masing-masing tersangka yaitu K dan Awi sebagai PPK, sedangkan M merupakan bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Tersangka K dan Awi selaku PPK yang fungsi perannya sebagai pemberi persetujuan memerintahkan M selaku bendahara pengeluaran pembantu atau BPP untuk melakukan pencairan terhadap dana hibah tersebut. Menurut Kasih Intel Kejari Oku Timur Arjansyah menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Untuk sementara kerugian negara masih dalam tahap penghitungan oleh BPKP, tetapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur juga melakukan perhitungan dengan kerugian negara diperkirakan 4,5 miliar rupiah. Hari ini Kejaksaan Negeri Oku Timur telah melakukan penetapan tersangka dan juga hari ini juga telah dilakukan penahanan terhadap tersangka berinisial K, yaitu selaku PPK, menjabat sejak 2019 sampai 2020 berdasarkan surat perintah tersangka nomor print 03-L-6-21-FD-2-08. Para tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco Ainus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi 51 warga terserang DBD. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Eksklusif
untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan langsung bertanya sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, sepanjang tahun 2023, kasus demam berdarah atau DBD menyerang 51 warga Ogan Komering Ilir. Masyarakat dihimbau mewaspadai bahaya DBD ini dengan menjaga kebersihan rumah dan sekitar rumah. Terhitung sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2023, setidaknya ada 51 kasus penyakit demam berdarah atau DBD. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk ini diketahui tersebar di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Oki, terutama kawasan padat penduduk. Di antaranya Puskesmas Kecamatan Kayu Agung, Pedamaran Timur, SV Padang, Tugu Mulyo. Untuk bulan Agustus masih ada 1 kasus DBD yang ditangani, yakni di wilayah Puskesmas Celika, Kecamatan Kayu Agung. Sebagai upaya pencegahan, Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan agar bahaya DBD. Menerapkan pola 3M+, menguras, mengubur, dan menutup, serta mengurangi sampah-sampah plastik. Kemudian memberikan abate untuk membunuh jentik, memanfaatkan ikan tempalo untuk memakan jentik, dan penyemprotan atau fogging. Untuk kasus DBD ini kebanyakan di wilayah yang padat penduduk ya, seperti Kecamatan Kota Kayu Agung, kemudian di Pedamaran Timur, SV Padang, kemudian di Tugu Mulyo. Bulan ini hanya satu ini dari wilayah Celika. Masyarakat juga dihimbau untuk terus menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat serta bersih di lingkungan sekitar. Jangan sampai jentik-jentik nyamuk ini penyebab DBD semakin berkembang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Patut diacungi jempol, Kades Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan membuka akses jalan lingkar sepanjang 10 km menggunakan dana pribadi. Pembukaan akses jalan ini merupakan kerjasama yang baik. Pemerintah desa bersama warga menghibahkan tanah dan dibantu alat berat dari PT Pertamina Hulu Energi. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kepala Desa Peninjauan membuka akses jalan sepanjang 10 km dan lebar 6 meter menggunakan dana pribadi. Bermodalkan kepercayaan warga yang mengikhlaskan tanahnya untuk dibangun akses jalan yang membelah beberapa kawasan desa guna meningkatkan perekonomian warga di Desa Peninjauan. Kades Peninjauan berhasil mewujudkan peningkatan infrastruktur guna membantu warga mengangkut hasil perkebunan. Pembukaan jalan untuk merupakan kerjasama yang baik termasuk pemerintah desa dan warga pemilik lahan serta dibantu PT Pertamina Hulu Energi berupa alat berat. Kades Peninjauan Novi Tauluna mengungkapkan jalan sepanjang 10 km yang saat ini sudah 70% pengerjaannya memang bertujuan untuk mengembangkan wilayah desa serta membantu warga untuk mengangkut hasil pertanian mereka yang selama ini dibutuhkan. Inisiasi pembukaan akses jalan sangat disambut baik warga dan pembukaan itu juga dibantu alat berat dari PT Pertamina Hulu Energi yang berada di wilayah mereka. Dalam 10 km ini tadinya sama sekali tidak mempunyai akses jalan. Tapi dibantu oleh masyarakat dan seluruh perangkat desa, masyarakat yang pemilik tanah mau memberikan lahannya untuk dijadikan jalan, juga didukung oleh para tokoh masyarakat, warga desa Peninjauan, dan pemilik-pemilik lahan. Juga kita dibantu juga, ada wilayah SP5, Pak Kades SP5, Pak Gopur membantu dalam hal warganya untuk pembebasan lahan dan terjadinya jalan. Jalan lingkar ini juga bisa menembus beberapa desa di Kecamatan Peninjauan, di antaranya Desa Makarti, Tama, SP5, dan sekitarnya yang ikut andil mewujudkan. Akses jalan ditargetkan rampung 1 bulan dan dapat dimanfaatkan warga dan diharapkan dibangun berkelanjutan oleh pemerintah.
Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Ganjar kembali menggandeng komunitas nelayan dan emak-emak untuk diberi edukasi menjaga lingkungan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Sementara itu emak-emak diberi pelatihan pengembangan usaha kelempang. Terus bergerak, relawan Ganjar yang tergabung dalam komunitas nelayan pesisir menggandeng kelompok nelayan dan emak-emak di Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komunitas nelayan pesisir dilakukan sosialisasi dan edukasi kelompok nelayan agar menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem sungai, sehingga populasi ikan sungai tetap lestari dan berkembang biak. Sosialisasi ini implementasi program kerja yang dicanangkan Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya menjaga lingkungan hidup area sungai. Relawan ini juga memberikan bantuan berupa jaring kepada kelompok nelayan agar dapat dipergunakan sebagai alat tangkap ramah lingkungan. Ada program-program Bapak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah itu yang sangat tersentuh ke nelayan. Ada bantuan untuk nelayan dari Bapak Ganjar Pranowo ketika beliau memimpin di Jawa Tengah. Harapan untuk nelayan setempat setelah kita bantu hasil produksi atau tangkap ikan nelayan bertambah. Yang pertama, yang kedua, mereka dapat mengetahui sosok Pak Ganjar Pranowo itu seperti apa setelah kita jabarkan tadi. Kelompok emak-emak terlihat diberikan pembekalan pemanfaatan hasil tangkap nelayan dijadikan produk makanan kemplang panggang sebagai cemilan tradisional khas untuk penopang penghasilan keluarga. Komunitas nelayan dan emak-emak di Desa Bangsa menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Menikmati kuliner lenggang bakar, kuliner turun-temurun. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naik di mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini.
Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, masih dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78, DPW Relawan Perempuan dan Anak atau RPA Partai Persatuan Indonesia Perindo menggelar acara untuk memperkenalkan KTA berasuransi dan giat UMKM serta goyang heboh. Bersama kaum ibu rumah tangga warga Sukamulya, Jalan Sersan-Sani, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, Ketua DPW RPA Perindo menggelar acara perkenalan Partai Perindo dan sejumlah sayapnya. Acara ini juga memperkenalkan Bacalek DPR Provinsi Sumsel Arif Rudi Harto, Bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 Rasid Maratim, dan Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang Leli Kamelia. Dan beberapa sayap RPA Perindo menggelar goyang heboh menggantikan acara fashion show. Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil. Gigi berjuang untuk perlindungan hak kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kejahatan. Penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dan usaha kecil lainnya. Mensosialisasikan Partai Perindo bersama visi dan misi juga pemberian dan KTA gratis berasuransi kepada masyarakat yang bergabung dengan Partai Perindo. Perkenalkan apa itu Partai Perindo supaya masyarakat paham apa misi Partai Perindo dan apa tujuan Perindo, karena kita sebagai partai baru yang ingin meyakinkan masyarakat tentang perjuangan Perindo, kita harus bersilaturahim dengan masyarakat, Pak. Jadi kita jelaskan bahwa Perindo ini adalah partai yang nasionalis, partai yang tidak bicara masalah perbedaan, kita bicara satu NKRI, Pak. Dan kedua, kita berharap bahwa masyarakat dapat mendukung Partai Perindo sehingga kita dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Tadi acara ini kita sosialisasikan juga kartu KTA asuransi supaya nanti mereka bisa mengenal asuransi kecelakaan, supaya nanti masyarakat itu juga bisa tahu kartu asuransi kita. Bagus sekali dengan respeknya itu. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, lenggang merupakan turunan dari pempek, salah satu makanan khas Palembang. Rasa gurih dan memiliki tekstur kenyal saat digigit menjadi ciri khas pempek lenggang yang dimasak menggunakan bara arang. Berikut liputan selengkapnya. Tak berbeda dari pempek, lenggang juga berbahan tepung dengan campuran telur ayam yang berbeda cara memasaknya. Jika pempek biasa direbus dan digoreng, lenggang memasaknya dengan dibakar dengan bara arang. Salah satu pemilik kedai pempek lenggang di Palembang, Jimmy Devaten, yang membuka kedainya di Jalan Devaten Lama sejak 20 tahun lalu, tetap mempertahankan bara arang untuk memasak lenggang agar rasa khas lenggang tetap terjaga. Bahan untuk membuat lenggang dibutuhkan ikan gabus giling, sagu, garam, penyedap rasa, dan air. Semua bahan tadi dicampur hemat hingga kalis. Lalu masukkan telur dan air aduk hingga seperti bubur, kemudian campur penyedap rasa serta sagu secara perlahan. Adonan tadi kemudian diwadahi dalam tempat yang terbuat dari daun pisang yang orang Palembang menyebutnya tekor, dan dicampur kocakan telur, kemudian panggang di atas bara hingga matang. Dalam sehari ratusan porsi ludes terjual. Untuk harga itu yang pempek lenggang itu kita jual sekarang masih di harga 10.000, bahan baku ikan gabus. Jadi memang bahan baku yang memang bahan pilihan, kalau orang bilang tuh tidak berbau amis. Itu.
Satuan 10.000. Berapa porsi? Berapa porsi? Oh, seharinya bisa 75 sampai 150. Pempek lenggang ini rasanya manis, rasa ikannya manis, tapi cukanya pedas. Dengan harga 10.000 ini pas buat kantong siswa-siswa, mahasiswa, dan juga buat oleh-oleh juga ini enak. Ikan dan telurnya kerasa nggak? Ikannya kerasa, enak, ikannya manis. Harga lenggang dipertahankan Jimmy pada kelas menengah sebesar Rp10.000. Anda sudah mendapat gurih dan kenyalnya lenggang serta asam dan manisnya juga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam